16 من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. Kemudian yang selanjutnya hal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Ramadan. Bagaimana ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di dalam bulan Ramadan. Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan beliau senantiasa mengisi waktunya, menghabiskan waktunya untuk senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama ketika sampai pada Ashrul Awakhir di Ramadan, ketika sampai masuk ke 10 terakhir di dalam bulan Ramadan, maka beliau terlihat bersemangat dan bersungguh-sungguhnya beliau di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana disebutkan di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwa jika telah masuk 10 malam terakhir di dalam bulan Ramadan, maka Rasulullah lebih mengencangkan pinggang-pinggangnya. Dia lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, maka yaitu di Ramadan fi ghairihi dan asfar. Rasulullah SAW juga melaksanakan salat di dalam bulan Ramadan, bahwasanya Rasulullah tidak pernah menambah di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan dari 11 rakaat. Walaupun hadis ini bukan sebagai had atau batasan bagi semua orang untuk yang melaksanakan lebih dari 11 rakaat. Kemudian juga Rasulullah SAW berkata disunahkan itu dengan Lailatul Qadar, dengan mengakhirkan dengan mempersegerakan waktu berbuka puasa. Bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, maka saya senantiasa umatku itu dalam kebaikan, mana dari Qadar, senantiasa umatku itu dalam kebaikan apabila dia lalu bersegera untuk sifat atau segera untuk berbuka puasa. Kemudian sebaliknya ada sahur, maka yang disunahkan adalah akhir sahur. Tapi tetap disunahkan bagi seseorang yang ingin berpuasa, hendaknya dia bersahur. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan di dalam hadisnya, tetap harus baik hadis sahur barat. Bersahurlah, sesungguhnya di dalam makanan sahur itu terdapat barat. Oleh sebab itu, kembalikan dari berbuka puasa. Adapun yang disunahkan seseorang ketika berpuasa adalah dengan mempersegerakan atau dengan mempercepat berbuka puasa. Adapun sahur, maka sunnahnya adalah dengan diakhirkan. Dalam satu hadis ketika para sahabat bertanya, ya kira-kira berapa batasan waktu seseorang mengakhirkan waktu sahur? Ya disebutkan dalam hadis ayat. Ya kira-kira kurang lebih orang yang membaca Al-Quran 50 ayat ini kira-kira antara 10 atau 15 menit sebelum masuknya waktu saja. Kemudian juga kata Rasulullah SAW jika di dalam bulan Ramadan itu beliau juga biasa bermuamalah dengan istrinya, artinya bermuamalah dengan istrinya dengan muamalah yang baik. Ya, pernah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa beliau di dalam bulan Ramadan pernah mencium istrinya, istrinya, akan tetapi beliau menciumnya bukan karena syahwat. Dan kemudian di dalam bulan Ramadan juga kita lihat sejarahnya bahwa di dalam bulan Ramadan terjadi yang namanya Ghazwah Badar, perang Badar, yang pada waktu itu ya, di mana dalam kondisi atau berada di dalam bulan Ramadan dan kebanyakan kaum muslimin pada waktu itu dalam keadaan berpuasa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan bagi. Kemudian juga kalau kita lihat dari sejarah di bulan Ramadan terjadi peristiwa pada bulan Ramadan itu terjadinya penaklukan emas atau yang disebut dengan tahun, maka ini juga terjadi di dalam bulan Ramadan. الدليل رؤية الهلال. تعددت
روايات باختلاف أسانيدها وكان معناها ومقصودها عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أجله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا ورب الله. وهنا برنامج دعوي مختار في رمضان، فمن ذلك التجديد في أسلوب الحديث واختيار المواضيع المناسبة ودعوة طلبة العلم للقائها بعد العصر وبعد العشاء. ومن هذه البرامج تفعيل لوحة الإعلانات في المسجد، إذا كان هناك لوحة معلقة في المسجد يوضع فيها بعض النصائح والتوجيهات. وضع مسابقة على المقوليات، يعني توزع مقولية مثلا ورقة فيها أسئلة، ثم بعد ذلك يوزع عليها مسابقة. توزيع المقوليات والأشرطة في المساجد والأماكن العامة والقرى، تكثيف الزيارات الدعوية للأقارب والجيران، استغلال مواقف الصائمين في الدعوة إلى الله، عمل إفطار جماعي من جماعة المسجد بين البين والأخرى، إقامة رحلة عمرة إذا كان ذلك ممكنا للمحافظين على الصلوات والطلاب المتفوقين حلقة المسلمين الجدد، وضع صندوق للرجال والنساء في المسجد مثلا ويجيب عليه طلبة العلم فيما بعد، طلبة العلم يجيب عليها، تفعيل دور الأسرة في توعية أهل البيت وإعداد برنامج دعوي لهم، تفعيل دور الشباب والصغار في الأعمال الخيرية، توجيه رسائل المرأة وعالم المخالفات التي عندها، استغلال وسائل الإعلام دعوة الله، إقامة المراتب الرمضانية للشباب الأحياء من ذلك، إقامة صلاة التراويح في القرى خاصة من قبل حفظة القرآن ولا سيما هذا الأصوات الجميلة، حث الناس ومساعدتهم على التبرع في التبرعات العلمية والمادية. والنقطة الأخيرة طريق توعية الأسرة في رمضان. أولا توعية الأسرة لا شك أنها تمر بمرحلة أساسية أولى، وهي زيارة الزوجة المناسبة وأيضا أن يكون الوالدين قدوة لأولادهما تقسيما في السنوات الأولى، ربط الطفل بعقيدته منذ الصغر، استغلال المواسم كرمضان وغيره لتنمية الالتزام بهذا الدين، كأن يتفق الأب مع أولاده أن يكون في رمضان 3 خدمات، أن يقرأوا كتابا في التفسير، أن ينتهوا من جزء من القرآن خلال الجلسات التفسيرية النبوية، ولا بد لرب الأسرة أن يذكر ثواب العمل الصالح وأن يهيئ الأسرة قبل مواسم الخير كرمضان وغيره. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan niat yang ru'yatul ada beberapa doa yang masuk syariat ketika ru'yatul hilal. Sebagaimana disebutkan di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a al-hilal qala Allahu akbar, Allahumma hal ahillahu alaina bil hamdi wal iman was salam wal islam wa taufiq liman tuhibbu wa tarda rabbana wa rabbana." Ya, satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, hendaknya seorang muslim ketika datang bulan Ramadan membuat jadwal-jadwal kegiatan jadwal yang baru diketahui di Ramadan, apalagi di antara kita yang artinya aktif di dalam kegiatan jadwal, maka ketika dalam bulan Ramadan membuat tidur atau membuat kegiatan-kegiatan jadwal selama bulan Ramadan.
pengaruh ya lembaran-lembaran dakwah di masjid-masjid, hal yang berkaitan tentang Ramadan, atau mungkin kalau di kita dengan buletin ya di beberapa masjid setiap masjid kita sebagai sebuah sarana dakwah yang berkaitan dengan Ramadan, yang berkaitan berhubungan dengan Ramadan. Kemudian misalnya mengadakan kegiatan iftar jamaah, buka puasa bersama, misalkan dia bersama kaum muslimin atau bersama siapa saja, ya sebagai bentuk ya dakwah dan sebagai bentuk mengeratkan tali silaturahmi. Kemudian juga bagi yang memiliki kemampuan misalkan umrah, yang ada kemampuan ya di dalam kita umrah di dalam bulan Ramadan, karena kita ketahui bahwa dalam satu hadis orang yang umrah di dalam bulan Ramadan maka ya seperti pahala orang yang berhaji. Kemudian juga barangkali yang bisa dilakukan di dalam bulan Ramadan, misalkan dengan mengadakan dakwah atau halal ya, atau kajian-kajian ilmiah di dalam bulan Ramadan, misalnya berkaitan ahkam tentang Ramadan, atau misalnya dakwah dipisah, ya misalnya kegiatan dakwah bagi khusus wanita, hal-hal yang perlu diperhatikan, atau penyimpangan wanita di dalam bulan Ramadan, misalkan tauji, misalnya membalas ulama Ramadan, misalkan ya nasihat-nasihat yang berkaitan tentang wanita, penyimpangan yang dilakukan wanita pada bulan Ramadan. Kemudian misalkan barang atau cara-cara kegiatan-kegiatan seperti iqamah salat tarawih, misalnya mendirikan salat tarawih bersama kaum muslimin, ya misalkan dengan memilih orang-orang yang paling banyak hafalannya untuk menjadikan sebagai imam, atau yang paling ya paling bagus suaranya, kemudian bersama-sama melaksanakan salat tarawih. Kemudian juga yang selanjutnya di dalam bulan Ramadan juga tauhid ilmu salat. Ya, nanti kita juga memberikan masukan atau memberikan nasihat juga kepada keluarga kita. Ya, karena ini juga merupakan sesuatu yang penting. Misalkan nasihat menakwahi al-walidain, yang orang tua kita, yang para orang tua awam atau orang tua kita yang masih jaya akan Ramadan, misalkan tidak mengetahui tentang hukum yang ada di dalam bulan Ramadan. Kemudian tarbiyat aulad atau tarbiyat atfal, mendidik tarbiyah anak kita semua. Salah satunya tarbiyah agar anak kita berada dalam atau memiliki akidah yang sahihah, yang benar dimulai dari kecil, atau dengan mengajari mereka membaca Al-Quran, atau mengajari kepada mereka bagaimana berakhlak yang bagus, atau misalnya membaca buku-buku kisah, buku-buku tafsir, ya di dalam keluarga pembinaan